Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Zahra Lintang Rahina dari Program Studi Geografi Lingkungan Angkatan 2020. Nah, di sini teman-teman saya akan eh, mempraktekkan atau menutorialkan cara untuk membuat geoserver sebagai tugas responsi praktikum basis data dan infrastruktur data spasial. Atas nama Zahra Lintang Rahina dengan nomor induk mahasiswa 20456505 GE 09266. Jadi karena di laptop saya sudah terinstall untuk Java dan GeoServer, langsung saja saya buka untuk GeoServernya pada direktorinya. Dan kemudian dibuka pada folder bin untuk terlebih dahulu mengaktifkan GeoServernya. Nah, pengaktifan GeoServer ini dilakukan dengan cara menekan pilihan startup dan kemudian nanti teman-teman tinggal menunggu sampai prosesnya berjalan dengan sempurna. Nanti bentuknya akan muncul seperti coding-coding seperti ini. Teman-teman nanti tunggu saja sampai prosesnya selesai seperti itu. Mungkin butuh butuh waktu yang berbeda-beda ya untuk tiap komputer karena tergantung dari kemampuan atau kapasitas dari komputer itu sendiri. Nah, tadi teman-teman kalau sudah selesai untuk prosesnya, tinggal teman-teman ketikkan link untuk geoservernya, ya Chrome, boleh pakai Chrome, boleh pakai Mozilla, atau boleh pakai Internet Explorer. Yang penting browser di perangkat teman-teman semua, kayak gitu. Tinggal kita klik aja dan akan langsung terhubung ke laman dari geoserver tersebut. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang mengalami kendala seperti IP address-nya itu tidak bisa terhubung dengan geoserver. Itu ada beberapa solusi yang mungkin bisa teman-teman coba, antara lain adalah memperbarui itu aplikasi Java-nya kepada versi yang paling baru. Jadi mungkin cari versi Java yang paling kompatibel dengan laptop teman-teman. Atau yang kedua, itu bisa selain dengan GeoServer, itu bisa menggunakan OpenGeo. Atau kalau misal dari dua solusi itu sudah tidak bisa, atau teman-teman tidak bisa untuk mengakses server, teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan perangkat lain nih. Mungkin bisa dicoba dengan perangkat lain yang teman-teman punya, seperti itu. Nah, untuk laman awal GeoServernya, setelah teman-teman hubungkan dengan link, akan tampil seperti ini. Nanti teman-teman akan, di sini kebetulan saya sudah login, tapi jika belum login, pada saat instalasi GeoServer, teman-teman akan diberitahu ada tampilan untuk admin dan passwordnya. Nanti teman-teman untuk login bisa langsung dimasukkan saja untuk username dan password yang sudah ditampilkan pada instalasi GeoServer tersebut. Kebetulan untuk aplikasi yang saya login, untuk akun yang saya login ini, untuk username-nya adalah admin dan password-nya adalah GeoServer dengan huruf kecil semua, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah pastikan ya teman-teman udah login terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya teman-teman harus memasukkan shape file lebih tepatnya yang akan teman-teman unggah di server. Nah, disinilah pentingnya teman-teman untuk hafal betul ya direktori untuk setiap file maupun baik shape file maupun lokasi instalasi GeoServer milik teman-teman nih. Karena di sini nanti cukup penting dan krusial gitu perannya. Nah, di sini saya akan membuka terlebih dahulu shape file saya. Oke. Untuk shapefile-nya kebetulan saya mendapat bagian di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Bukit Tinggi ya teman-teman. Itu bisa di-download pada laman INA Geoportal untuk SHP-nya. Nanti seperti ini.
Nah, SHP-nya ini ada banyak ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman download atau unduh di laman Inagio Portal itu pilihannya cukup banyak. Jadi nanti teman-teman bisa pilih SHP mana yang mau dimasukkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kebetulan saya memilih sebentar, ini cukup ada cukup banyak pilihannya. Saya pilih yang agri kebun ya teman-teman. Jadi oh ya, ini nanti kopinya itu harus semua ya teman-teman yang berjudul filenya itu berjudul agri kebun. Jangan hanya yang formatnya SHP aja, tapi semuanya di copy. Di copy kemana? Nah, setelah ini filenya itu harus di copy ke folder instalasi GeoServer. Nah, biasanya folder instalasi itu ada di local disk ya, itu untuk biasanya namanya itu folder program file atau program file x86. Tapi kebetulan ini saya install di folder lain karena memorinya itu tidak mencukupi, jadi saya install di folder lain. Tidak masalah, masih bisa berjalan dengan normal juga. Jadi pastikan teman-teman hafal saja untuk direktorinya, seperti itu. Nah, di copy ke data underscore dir ya. Tadi teman-teman folder data underscore dir dan data. Kemudian di shape files. Nah, di sini ya teman-teman langsung saja di paste. Tunggu beberapa saat. Oke. Kita kembali ke laman GeoServer-nya. Lalu kita buka untuk workspace ya, teman-teman. Oke, mungkin butuh sedikit waktu karena jaringan. Kemudian kalau tampilan workspace-nya sudah termuat, teman-teman bisa langsung pilih di Add New Workspace. Nah, di sini teman-teman tampilan workspace-nya kan harus ditambahkan. Jadi kita harus mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini. Nah, contohnya adalah untuk nama yang dimaksud ini tadi adalah nama untuk shapefile-nya ya, teman-teman. Bebas sih, teman-teman bisa memberi nama apa saja, yang penting mudah untuk diingat saja. Karena tadi saya memilih shapefile-nya berupa agri kebun, di sini biar lebih mudah saya kasih nama kebun Bukit Tinggi gitu aja ya, karena kan lokasinya di kota Bukit Tinggi. Oke, kebun Bukit Tinggi gitu, biar gampang gitu ya untuk mengingatnya juga. Untuk namespace URL itu tuh untuk nanti ketika servernya sudah jadi, kalau teman-teman klik link ini nanti akan langsung termuat datanya. Jadi usahakan linknya itu juga berkaitan dengan nama shapefile-nya. Untuk awalannya sendiri, karena kita menggunakan GeoServer, jadi nama untuk URL-nya adalah http://geoserver.org/ di sini masih state ya untuk default-nya, akan saya ganti menjadi Kebun Bukit Tinggi sesuai dengan nama yang tadi saya ketikkan sebelumnya. Oke, Oke, bisa langsung di save. Oke, itu sudah terlihat ya ada Kebun Bukit Tinggi di workspace teman-teman. Nah, setelah itu, karena workspace-nya sudah jadi, langkah selanjutnya adalah di edit workspace. Ini untuk menentukan service apa saja yang tersedia pada server teman-teman. Mungkin kan sebelumnya sudah diajari jenis-jenis service atau layanan di internet. Ini kita centang WMTS, WCS, WFS, dan WMS ya teman-teman. Kemudian dicentang juga untuk default workspace. Kemudian jangan lupa untuk di-save. Oke, karena sudah diedit, kita lanjut ke stores. Nah, stores di sini itu seperti kayak apa ya? Kayak wadah dari apa ya? Kayak wadah dari shapefile teman-teman tadi gitu loh. Nah, di sini langsung aja kita add new stores. Karena tadi yang kita inputkan datanya adalah shapefile, jadi kita
pilih vektor data sources-nya itu shapefile S3, shapefile, dan format SHP. Benar ya? Oke. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk mengisikan tadi kan workspace-nya udah pastikan workspace-nya udah bener ya, teman-teman. Tadi kita isinya Kebun Bukit Tinggi. Terus ini untuk data source name-nya itu dituliskan nama store yang tadi kita ketikkan, yang kita bukan maksudnya kita beri nama store sesuai dengan nama shapefile yang tadi kita ketikkan gitu. Maaf. Nah, jadi namanya store underscore Kebun Bukit Tinggi ya teman-teman. Kebun Bukit Tinggi itu kayak udah keyword kata kunci yang usahakan agar sama gitu supaya nanti lebih mudah untuk mengingat-ingatnya. Untuk deskripsinya sendiri sebenarnya tidak wajib, tapi di sini bisa kita isikan sesuai dengan data apa gitu yang kita tampilkan pada shapefile tersebut. Karena tadi kan peta agri kebun ya, jadi bisa kita isikan mungkin gini aja. Peta peta area kebun di wilayah Bukit Tinggi gitu mungkin ya, peta kota Bukit Tinggi gitu. Teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Terus jangan lupa untuk pastikan ini centang-centangnya sudah benar untuk ISO-nya. Nah, oh iya, ini teman-teman jangan lupa untuk lokasi directory shapefile-nya tadi ya, jangan lupa untuk dirubah terlebih dahulu. Tadi kan kita di data directory-nya itu di data underscore dir, kemudian di data, kemudian shapefile, dan agri kebun AR50K SHP. Jadi pastikan ya teman-teman udah benar-benar di shapefile yang tadi teman-teman input gitu, nggak boleh salah. Oke, bisa di save. Oke, di sini udah ada new layer ya teman-teman. Terlihat ada layer baru yang berjudul agri kebun underscore AR underscore 50K. Nah teman-teman di sini untuk diedit layer dulu ya. Tuh add new layer. Kemudian dipilih add layer from yang tadi ya teman-teman, kebun Bukit Tinggi. Agak susah ya. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung ini diklik. Sebentar, mungkin diklik publish ya teman-teman agar langsung dipublikasikan untuk layernya tadi. Aduh, mohon maaf agak sedikit lambat. Nah, di sini teman-teman akan disuruh untuk melengkapi ya dari metadatanya. Yang di sini itu yang perlu diisikan lagi adalah koordinat referensinya. Itu bisa diisi secara default ya teman-teman. Untuk bounding box-nya, yang native bounding box itu bisa langsung compute from data. Oke, kemudian yang bawahnya itu lat longitude bounding box. Yang bawah, sebentar. Nah, itu bisa diisi dengan compute from native bounds. Oke. Langsung aja di save. Oke, di sini udah kelihatan ya teman-teman, ada agri kebun. Udah lengkap semua nih. Langsung aja kita lihat di layer preview. Karena tadi yang diisikan udah lengkap, udah bener ya. Title-nya agri kebun, name, store, udah di-enable, udah di-publish. Dan native SRS-nya tadi udah diisi juga. Langsung ke layer preview. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa input data kita sudah berhasil. Di bagian atas ada agri kebun dan ada namanya dengan Kebun Bukit Tinggi dan bla 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 seterusnya itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa shapefile ini dalam GeoServer bisa diakses dalam 3 format. Yang pertama adalah Open Layer, GML, dan KML. Kita coba dulu untuk Open Layers ya.
Oke, kita coba untuk open layer. Ini bentuknya nanti akan seperti ini. Jadi open layers itu seperti bentuk web map biasa gitu ya. Tapi ini kan tadi peta kebun, jadi bentuknya kayak gini nih. Teman-teman bisa langsung diakses secara online kayak gitu dalam bentuk open layer. Bisa di zoom in, zoom out. Kemudian untuk GML sendiri, bentuknya akan seperti kode-kode seperti ini ya teman-teman. Ini saya scroll sampai bawah supaya tahu ini koordinat-koordinatnya seperti itu, kayak seperti kode-kode. Dan untuk format ketiga adalah KML. Ini harus di-download dulu. Oke. Dibuka. Oke, jadi untuk format KML sendiri itu di apa ya? Dibukanya itu pada perangkat lunak Google Earth. Mohon maaf. Jadi nanti kita bukanya itu di Google Earth karena untuk data format KML itu akan langsung terintegrasikan dengan peta di Google Earth. Close. Kita tunggu sebentar ya ini. Nah, ini udah muncul. Nah, untuk menurut pengalaman saya, untuk peta dan SHP dengan format polygon itu akan lebih cepat untuk tertampil pada Google Earth. Sedangkan untuk data vektor jenis lain, khususnya itu line, itu sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama daripada polygon gitu teman-teman. Jadi ditunggu saja sampai datanya itu termuat dengan sempurna. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini petanya itu terintegrasi dengan atau tertempel gitu ya dengan peta di Google Earth. Itu petanya bukan tertempel, kayak bersesuaian gitu. Nah, itu tadi teman-teman untuk pembuatan geoservernya. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu langkah-langkah atau tutorial cara membuat geoserver atau project geoserver. Apabila selama penyampaian saya ada banyak kekurangan atau kesalahan baik kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.